Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Giovanni dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara melakukan promosi kesehatan pada masyarakat. Nah, untuk temanya adalah diare pada anak usia prasekolah. Nah, jadi diare ini setiap tahun kasus tentang penyakit diare semakin meningkat. Untuk angka kematian dan kesakitan masih terus bertambah. Itu disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang diare dan menimbulkan rasa ketakutan yang berlebihan. Jadi untuk tujuan umum ini meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan diare. Tujuan khusus yang pertama, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, tidak lagi berperilaku sembarangan. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Untuk yang ketiga, dapat mengetahui pentingnya kebersihan makanan yang akan dikonsumsi. Nah, jadi diharapkan masyarakat bisa mengetahui kebersihan makanan sebelum dikonsumsi. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah definisi penyakit diare? Untuk yang kedua, apa saja penyebab penyakit diare? Untuk yang ketiga, bagaimana tanda dan gejala penyakit diare? Untuk yang keempat, bagaimana pengobatan penyakit diare tersebut? Nah, untuk yang kelima, kepada siapakah sasaran promosi kesehatan pada penyakit diare ini? Nah, untuk keenam, apakah tujuan dari promosi kesehatan tersebut? Jadi untuk nama kegiatan promosi kesehatan, masalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit diare. Pokok bahasan penyakit saluran pencernaan. Untuk sub pokok bahasan diare, sasaran masyarakat RW 2, khususnya untuk orang tua yang mempunyai anak usia prasekolah. Pelaksana saya Riko Giovanni dan beserta tim. Untuk waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 4 November 2021, tempat di Balai Desa. Metode promosi yang digunakan, metode yang akan digunakan dalam promosi kesehatan penyuluhan pencegahan penyakit diare, penyuluhan secara langsung serta memberikan foto atau gambar dan juga slide untuk pengetahuan tentang diarenya. Untuk kegiatan belajar mengajar, kami menggunakan metode ceramah dan juga tanya jawab. Untuk medianya menggunakan leaflet, PowerPoint dan juga gambar. Jadi langsung saja masuk pada materinya. Jadi diare adalah sebuah penyakit di mana penderita mengalami rangsangan buang air besar yang terus-menerus dan tinja atau fases yang masih memiliki kandungan air berlebihan. Nah, lalu apa saja penyebab diare ini ya teman-teman? Jadi penyebab diare ini disebabkan oleh infeksi dari lumen saluran cerna dan dindingnya, seperti akibat dari komplikasi penyakit lain di luar saluran cerna. Bisa juga karena sejenis zat racun yang tidak sesuai dan atau tidak bisa dikenal oleh saluran cerna yang berasal dari makanan dan minuman. Nah, penyebabnya itu bisa dari makanan dan juga minuman ya teman-teman.
Untuk kuman penyebabnya adalah amuba. Yang pertama adalah amuba. Kebanyakan adalah kelompok Shigella dan Salmonella. Nah, jadi untuk diare yang berat sering disebabkan oleh kuman Vibrio. Kuman Vibrio, teman-teman. Terutama Vibrio cholera. Penyebab lainnya juga dari kelompok Protozoa seperti Amoeba, Blathidium, dan Giardia yang langsung menginfeksi saluran cerna, dan juga malaria sebagai akibat komplikasinya. Jadi malaria itu akibat komplikasinya. Ada tanda dan gejalanya dari penyakit diare itu ya teman-teman. Nah, untuk gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar secara terus-menerus disertai mual dan muntah. Itu biasanya ya teman-teman. Tapi gejala lain yang dapat timbul antara lain seperti gatal pada punggung dan perut berbunyi. Nah, jika sejumlah besar cairan dan elektrolit hilang, tekanan darah akan turun dan dapat menyebabkan pingsan. Jadi tekanan darahnya turun bisa menyebabkan pingsan. Dan juga denyut jantung tidak normal atau aritmia. Hilangnya bikarbonat bisa menyebabkan asidosis atau suatu gangguan keseimbangan asam basa dalam darah ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara perawatan pada penderita diare? Nah, untuk perawatan diare melibatkan pasien untuk mengkonsumsi sejumlah air yang mencukupi untuk menggantikan cairan yang telah hilang ya teman-teman. Lebih baik cairan tersebut bisa dicampur dengan elektrolit untuk menyediakan garam yang dibutuhkan dan sejumlah nutrisi. Nah, adapun diare yang biasanya membutuhkan pengawasan medis ya teman-teman. Untuk yang pertama, diare pada balita. Yang kedua, diare menengah atau berat pada anak. Yang ketiga, diare yang bercampur dengan darah tadi ya. Untuk yang selanjutnya yang keempat, diare yang terus menerus terjadi lebih dari 2 minggu. Nah, lebih dari 2 minggu itu sudah jelas membutuhkan pengawasan medis atau pelayanan medis lebih lanjut untuk ditindaklanjuti ya teman-teman. Untuk yang kelima, diare yang disertai dengan penyakit umum lainnya seperti sakit perut, demam, kehilangan berat badan, dan lain-lainnya. Untuk yang keenam, diare pada orang berpergian. Nah, kemungkinan besar bisa terjadi infeksi yang eksotis seperti parasit ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara pengobatannya? Nah, untuk membantu meringankan diare bisa diberikan obat seperti difenoxilat, kodein, dan juga parigonik. Peranid juga bisa ya teman-teman. Nah, bila diarenya berat sampai menyebabkan dehidrasi, maka penderita perlu dirawat di rumah sakit dan diberikan cairan pengganti dan garam melalui infus ya teman-teman. Selama tidak muntah dan tidak mual, bisa diberikan larutan yang mengandung air, gula, dan juga garam. Adapun untuk pencegahan penyakit diare ya teman-teman, diare dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, adapun cara pencegahan diare dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu mencuci tangan pakai sabun. Untuk yang kedua,
meminum air minum yang sehat ya teman-teman, atau air yang telah diolah agar bakteri atau kumannya mati. Untuk yang ketiga, pengolahan sampah yang baik supaya makanan tidak tercemar serangga. Kan kalau sampah berserakan di mana-mana bisa menimbulkan lalat, kecoa. Nah, itu bisa menimbulkan diare. Untuk yang keempat, membuang air besar dan kecil pada tempatnya. Nah, sebaiknya menggunakan jamban dengan tangki septik ya teman-teman. Nah, jadi untuk kesimpulannya, diare adalah sebuah penyakit di mana penderita mengalami rangsangan buang air besar yang terus-menerus. Nah, jadi si penderitanya itu mengalami buang air besar terus-menerus, dan kandungan airnya itu masih berlebih ya teman-teman. Untuk promosi kesehatan tentang penyuluhan diare memang penting bagi sasaran, yaitu masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak usia prasekolah. Tujuannya untuk menambah kesadaran tentang pentingnya berperilaku sehat di lingkungan dan masyarakat ya teman-teman, serta dapat meningkatkan status kesehatan dalam pencegahannya terhadap penyakit diare tersebut. Nah, adapun sarannya, setelah mengetahui dan memahami tentang diare dan cara penanganannya, mudah-mudahan masyarakat tidak menimbulkan komplikasi pada penderita diare. Dan tidak lupa dengan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.